Halo guys, jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membuat sebuah rule di mana untuk manajemen bandwidth memberikan prioritas pada sebuah website yang sering dikunjungi. Contohnya di dunia pendidikan ya guys ya, ini di sekolah ya guys ya. Di sekolah itu kan kita ngakses ke website kementerian kayak website platform yang mengajar, terus ada platform yang lain kayak rumah belajar gitu. Nah, semua website yang dari kementerian itu akan kita prioritaskan ya di Mikrotik ini. Nah, jadi pada saat mengakses itu dan yang lain sedang mengakses YouTube, download apa, itu tidak akan terganggu guys nantinya. Nah, itu tujuannya untuk memberikan prioritas. Oke, kita langsung saja mulai guys. Langkah pertama ini yang melanjutkan yang kemarin guys ya. Tidak ada perubahan apa-apa lagi. Ya. Langkah pertama kita akan membuat mangle ya guys ya di IP firewall. Nah, di firewall ini ada filter rule, NAT, mangle gitu ya. Kita di raw dulu guys ya. Kita masuk ke raw dulu. Kita akan membuat list dari website yang sering dikunjungi tadi ya. Website Kementerian Pendidikan. Kemendikbud ya, website Kemendikbud beserta dengan fasilitas atau platform-platform yang sudah dibuat oleh atau diberikan oleh Kementerian Pendidikan kepada guru-guru dan siswa. Nah, di sini saya sudah membuatnya guys ya. Nanti teman-teman bisa download saja list address list ini ya. Jadi saya akan membuat sebuah address list. Contohnya kayak gini. Nah, di sini ada general ya. Tab general, pre-routing, protokolnya TCP, portnya 8043. Terus di sini advanced. Di situ ada source addressnya dari local IP ya, dari local IP mana saja, mau siswa mau guru gitu ya. Terus destinationnya dikecualikan yang local IP dengan konten belajar.id. Nah, kayak gitu ya. Di sini kontennya belajar.id, lalu kita masuk ke action. Di action ini actionnya adalah add destination to address list. Jadi menambahkan alamat tujuan itu ya, IP-nya akan tercatat di address list web pendidikan. Nah, dengan timeout 1 hari ya. One day spasi 000000 ya. Nah, nanti akan terbentuk di sini web pendidikan itu akan banyak IP nanti guys ya di address list web pendidikan. Nah, itu nanti yang akan kita filter ya, dibuatkan mangle lalu masukkan ke simple queue, jadi selesai dah ya gitu. Nah, di sini di oke aja. Coba lihat di bawah lagi, ini ada apa lagi di advance-nya ya, ada belajar dot, ada ID-nya kayak gini. Teman-teman bisa nambahkan misalkan kurang akurat ya, misalkan nggak terekam IP-nya, teman-teman bisa nambahkan website apa yang ingin dimasukkan di address list di web pendidikan ini ya, boleh ditambahkan. Terus di situ ada lagi di advance ini rumah belajar. Nah, terus Kemendikbud. Terus di sini banyak ya, kemudian .go.id juga ada. Oke, yang model kayak gini ada ya. Jadi untuk menangkap IP dari web-web yang disediakan Kementerian Pendidikan ya. App SimPKB. Nah, ini sering diakses guru ini, SimPKB di guys ya. Terus ada guru penggerak ya, guru penggerak ini juga. Guru penggerak, belajar ID itu kan sering diakses. Nanti kalau kurang silakan ditambah guys ya. Caranya kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya saya tes dulu guys ya. Saya akan tes dulu. Jadi kalau di address list ini masih kosong,
cek address list di sini web pendidikan. Nah, kan masih kosong ya guys ya. Coba kita akses belajar ID. Terekam nggak IP-nya ke sini? Harusnya terekam guys ya. Belajar.id kan. Ya, masuk nih guys ya. Nah, berhasil guys ya. Jadi untuk IP address belajar ID itu sudah terekam di sini ya. Terus coba kita website kementerian Kemendikbud ya. Apa sih kementerian itu web? Ini kemendikbud.go.id. Masuk juga guys. Ya, terekam beneran. Beneran berhasil direkam maksudnya. Ya, terus apa lagi? Rumah belajar. Rumahbelajar.id kalau nggak salah ya guys ya. Oh salah ya. Kok bahasa Inggris ya? Oh kayak gini ya. Yang apa yang baru atau gimana ini? Coba rumah belajar. Cari di Google dulu. Polter rumah belajar. Iya benar, rumah belajar.id. Ini termasuk sudah guys ya. Dapat IP lagi dari rumah belajar. Belajar Kemendikbud Go.id. Ini. Ya. Sudah terekam semua. SIM PKB. Kalau ini terekam nggak ya? Ya, nambah lagi ya. Terekam juga. Udah terekam semua dah. Coba kita lihat ke RAW-nya lagi. Di RAW ini byte dan itunya keluar semua. Nah, ini guys. Wow, berhasil guys ya. Udah pastilah ya. Ya, sekarang kalau sudah bikin RAW-nya, udah gitu masuk ke Mengle. Ya. Perhatikan di Mengle ini ada 2 Mengle di sini guys ya. Pertama, kita akan membuat MAC connection. Chain-nya adalah forward, terus advance, source address-nya dari local IP, ya, local network teman-teman. Destination ke address list web pendidikan. Nah, ini guys ya, web pendidikan yang tadi sudah kita buat. Terus action-nya MAC connection. Kita akan menandai koneksinya, ya, dari klien yang mengakses web pendidikan ini. Nah, terus new connection mark-nya kasih nama teman-teman ya. Terserah ini teman-teman ya, mau makon web pendidikan atau koneksi, tandai koneksi web pendidikan, terserah. Terus dicentang password-nya ya. Lalu oke. Udah. Jadi ini terbentuk di sini kayak gini. Ya. Nah, selanjutnya ada MAC paket guys. Jadi MAC connection itu selalu bergandengan kayaknya. Ya. Kita bikin MAC paket. Chain-nya adalah forward. Terus ke bawah lagi ada connection MAC, dipilih MAC connection web pendidikan yang tadi kita buat, yang sebelumnya di atasnya itu dimunculkan di sini. Gitu ya. Terus langsung ke action. Actionnya adalah MAC paket, ya, menandai paketnya. Terus kasih nama paketnya, new paket MAC-nya adalah paket MAC web pendidikan. Password-nya di uncheck, lalu oke. Sudah. Sampai di sini kita sudah bikin di firewall ini RAW dan Mengle-nya, ya. Saya ulangi lagi. Jadi pembuatannya adalah kita bikin address listnya di RAW ya guys ya, untuk menangkap IP web pendidikan, alamat-alamat websitenya, platform yang sudah disediakan oleh kementerian itu kita masukkan di sini semua. Kalau kurang dari address list ini silahkan kalian tambahkan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah membuat Mengle-nya, ya, menandai koneksinya, memberikan menandai paket-paketnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk di simple queue-nya di sini ya guys, queues. Nah, oke. Di sini perhatikan di bawahnya total bandwidth ini saya memasukkan sebuah priority, namanya priority web, ya.
Kita klik di sini. Nah, targetnya diisi guys ya. IP mana saja yang akan diberikan target untuk ini ya. Kalau di sini 10 itu segmen 10 punyanya guru ya. Nah, maka di sini saya masukkan di sini 10. Kalau mau ditambah lagi untuk siswa itu sama yang lain juga ya, sekalian saya tambahkan di sini guys ya. V. Ya. Udah. Lalu di apply. Nah, di sini di max limitnya pada si Simple Queue ini untuk priority web itu saya kasih uploadnya 1 MB. Terus target downloadnya kita kasih 5 MB. Jadi kita sudah order duluan lah, kita sudah sekat duluan. Ini bandwidth ini 1 dan 5 ini tidak akan diganggu oleh yang lain gitu ya guys ya. Jadi meskipun mereka download sampai full speed gitu, ini tidak akan terganggu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke advance. Di sini arahkan paket marksnya ke penandaan paket yang sudah kita buat di Mangel tadi. Dipilih paket mark web pendidikan. Nah, nanti muncul di sini guys. Tinggal milih teman-teman ya. Nanti udah gitu, ini prioritinya 1, pasang 1 ya, prioritas 1. Terus default small gini. Parentnya jangan lupa total bandwidth ya, karena dia di bawahnya sebagai childnya dari total bandwidth ini ya, yang di atasnya. Oke, gitu ya. Kita apply lalu oke. Udah. Maka muncul di sini guys ya. Untuk nampilin ini kolom-kolom ini tuh di sini guys. Diklik di sini show kolom ya. Teman-teman bisa nambahkan nama target apa paket mark. Kalau dihilangin ini maka hilang ya. Nambahkan kolom, show kolom, paket mark muncul. Nah, dimunculin gini ya. Oke. Jadi ini kan ada reaksi di sini upload downloadnya karena kita tidak mengakses masih. Nanti kalau kita ngakses maka di sini harusnya berjalan guys ya, upload dan downloadnya. Oke, kalau nggak berjalan itu tidak berhasil berarti. Nah, bisa jadi tidak berhasilnya itu karena penempatan rule-nya ya. Penempatan rule itu kayak gini guys. Nah, misalkan di ini ada di paling bawah gitu ya, terganggu jadi nggak bisa jalan. Jadi ada rule-rule yang banyak itu. Jadi teman-teman harus perhatikan itu ya, agar rule ini ada di atas karena dia prioritas kan gitu ya. Ini ada di atas ini. Mungkin ada rule yang lain itu diperhatikan, takut gak jalan rule yang kalau ini dipindah ke atas terus gak jalan, itu kadang seperti itu. Jadi kalau kita copy script itu hati-hati di situ teman-teman ya. Jadi kalau bisa ngopinya itu jangan serentak, jadi satu-satu dulu, satu-satu. Itu tips dari saya ya, buat yang baru-baru nyobain Mikrotik ya. Jadi gak bingung pada saat sudah diupload semua gak jalan, itu salahnya di mana kan gitu. Akhirnya analisis troubleshootingnya susah jadinya. Mending satu-satu dulu. Oh ternyata kalau diupload ini salah, ternyata kalau diupload ini kayak gini, rule kayak gini, ini gak bereaksi atau mengacaukan yang lain, itu bisa jadi. Oke, kita masuk lagi ke Simple Queue dan kita akan coba ini guys ya. Oke, ini ada di atas. Caranya agar geser ke atas ini perhatikan di pagar nih ya, tanda pagar sini, kolom kan pagar. Dia urutannya 0, 1. Dia harus ada di 1 guys ya. Nah, ini kenapa saya kasih 0 itu, kalau saya hilangkan ini 0-nya, maka dia gak rapi gitu. Kalau saya kayak gitu sih. Jadi gak rapi kayak gini. Nah, dia meskipun ada di urutan 1, tapi dia ada di sini. Tapi dia urutan 1 sebenarnya guys ya. Karena lihatnya yang sebelah kiri nih, pagar. Kalau pengen geser-geser itu klik ini. Nah, coba lihat. Dia urutannya sudah ada di atas sebenarnya. Kalau dia si TU atau guru ini mau ditukar ke bawah, nah bertukar ya. Tapi kalau sudah diginikan dia akan menyesuaikan dengan huruf abjadnya ya. Nah, makanya saya kasih 0 titik kayak gini. Jadi rapi, benar-benar ada di nomor 1.
Ini saya kembalikan lagi yang guru ya, yang TU ada di bawahnya guru. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini kalau ngefilter kayak gini. Nah, kalau pakai yang name ya, filternya kayak gini. Jadi teman-teman kalau mengurutkan itu pakai yang hashtag ini ya. Press to active strict ordering mode. Oke. Gitu guys ya. Ini harus ada di atas ini ya. Untuk paket yang prioritas ini harus ada di atas. Baik itu game nanti misalkan teman-teman nambahin game lagi di bawah ini, di bawahnya ini ya harus di atas ya. Kalau ada di bawah dia nggak jalan nanti. Oke, karena simple queue ini urutan rule-nya itu harus dari atas ke bawah ya. Bukan acak, bukan dari atas ke bawah. Oke, gitu. Sama dengan firewall ya. Firewall itu bacanya itu MikroTik itu bacanya dari atas ke bawah. Oke. Oke, sekarang kita akan coba jalankan ini. Ada reaksi nggak di simple queue ini? Ya, belajar ID. Ya, jalan ya guys ya. Ini mungkin saya gedekan, ini gedekan katanya. Oke, jadinya kayak gini guys. Oke, jalannya guys. Bereaksi ya. Berarti berhasil ini guys ya. Kalau kita pasang di tempat guru ini, tapi dia di guru ini 10 MB dia ya. Saya mau menghabiskan bandwidth saya. Oke, aku akan coba download ini guys ya, Linux. Oh gini aja. Saya pakai yang namanya IDM aja, biar kesedot semuanya. Sebelumnya saya mau rubah ini guys ya, biar gampang. Ini kan speed maksimalnya 30 guys ya. Untuk bandwidth saya nih, saya mau habiskan semua. Untuk guru ini saya kasih bandwidth 30 MB PS. Kita start habis gini. Saya arahkan dulu. OS Linux. Oke. Kita start. Jos. Ya. Ini kan mentok sampai 30 guys ya, dan ini warnanya merah biasanya guys. Nah, ini merah ya warnanya ya. Coba saya kecilin lagi, kok nggak kelihatan kayaknya. Oh, gini aja. Ya. Ini mentok 30. Nah, terus si akun yang sudah kita filter tadi, akun kementerian ya, apa bisa dibuka? Apa lemot apa enggak? Coba lihat teman-teman. Enggak ya, enggak lemot ya, langsung kurang guys ya. Langsung kurang dia. Ya. Jadi karena kena prioritas dia, ada prioritas di atas. Jadi mengalah dia langsung guys ya, yang traffic yang di sini. Oke. Gitu guys. Terus kita lihat rumah belajar. Ya, langsung berkurang ya guys ya. Dia mengalah, padahal dia pakai IDM loh. IDM ini agak rakus kan ya. Terus kita pakai yang lain. Apalagi ya, guru penggerak ya. Guru penggerak. Guru penggerak itu ini. Ya. Kenceng guys ya. Tidak berpengaruh apa-apa ya. Terus SIM PKB. SIM PKB guys ya. SIM PKB ini alamatnya yang mana ya? Oh, ini salah ini. SIM PKB. Kalau Merdeka Mengajar, oh ini. Ya. Full speed juga dia ya. Sampai mentok 5 ya. Ini bisa digedein lagi kalau kurang. Oke, gitu guys ya. Ini sudah berhasil untuk pemberian prioritas untuk koneksi website-website dari Kementerian Pendidikan. Wah, untuk di sekolah-sekolah teman-teman bisa menerapkan ini guys ya. Jadi tidak
terkena apa ya, tidak terpengaruh dengan orang yang lagi download gila-gilaan ya, gitu ya. Ini gila-gilaan kan ya. Kalau si nama EDM ini kan gila-gilaan dia ini. Mana lagi ya? Ini Mas Menteri nih. Mas Menteri mantap. Apa ini? Coba platform Merdeka Belajar. Ya, jadi mereka akan mengalah nih guys ya. Oke, gitu aja ya guys. Ini sudah berhasil dan silahkan dicoba dan silahkan teman-teman kalau ada pengalaman lain sharing-sharing di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam menjelaskan atau ada kekurangan dalam memberikan tutorial ini. Silahkan dikomentari dan kasih masukan kepada saya. Terima kasih sudah subscribe bagi yang baru mampir di channel ini. Jangan lupa bersyukur hari ini. Jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap guys. Oh ya, untuk nambahinnya itu di sini guys ya. Jangan lupa ya untuk add ya, nambahin simple queue ini. Tinggal tambah kayak gini ya, kasih nama targetnya, terus advance paket marknya. Oke, itu guys.